Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pembelajaran hari ini sudah masuk tema B subtema 3. Yang akan kita pelajari sekarang yaitu wawancara, hak dan kewajiban anak, serta seni dekoratif. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang wawancara. Nah, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Dalam wawancara itu ada dua istilah yaitu pewawancara dan narasumber. Pewawancara yaitu orang yang ingin mendapatkan informasi, sedangkan narasumber yaitu orang yang memberikan informasi. Wawancara bisa dilakukan kepada orang dewasa ataupun teman. Sebelum kita melakukan wawancara, sebaiknya menyusun pernyataan lebih dahulu dengan diawali kata tanya. Berikut adalah kata tanya yang bisa digunakan ketika wawancara. Ada kata apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Kata-kata tersebut mempunyai kegunaan masing-masing loh. Kata apa digunakan untuk menanyakan hal atau benda. Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Di mana berguna untuk menanyakan tempat. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan. Dan kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, halaman rumah dapat ditanami tanaman yang bermanfaat bagi kebutuhan hidup. Kita dapat mengubah halaman rumah tersebut menjadi apotek hidup dan warung hidup. Lalu apa ya apotek hidup dan warung hidup? Nah, apotek hidup adalah pekarangan rumah yang ditanami obat. Misalnya jahe, kencur, kunyit, kumis kucing, daun dewa, seledri, dan lidah buaya yang mempunyai manfaat yang berbeda. Selanjutnya ada warung hidup, yaitu pekarangan rumah yang ditanami sayur, buah, bumbu dapur untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya saja ditanami cabai, tomat, jambu, jeruk, dan lain sebagainya. Manfaat pekarangan rumah yang dijadikan apotek hidup dan warung hidup. Yang pertama, halaman menjadi asri dan menyegarkan. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan beberapa bahan. Yang ketiga, memiliki bahan obat alami. Dan yang terakhir, bisa menjadi hobi yang bermanfaat. Hak dan kewajiban anak di rumah. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk! Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak,
kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Berdiskusi nomor 1. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Nomor 2, menghormati orang tua merupakan kewajiban anak. Nomor 3, bermain merupakan titik-titik anak. Hak. Yang keempat, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Yang kelima, dihormati oleh anak adalah hak orang tua. Dan yang terakhir, menghormati guru merupakan kewajiban anak sebagai pelajar. Kita akan membahas tentang gambar dekoratif. Gambar dekoratif merupakan gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Gambar dekoratif dapat dibuat pada kertas atau benda lain seperti kayu dan kain. Gambar dekoratif bisa berupa tumbuhan, hewan, dan bentuk geometris ataupun abstrak. Untuk tugasnya yaitu yang pertama, buatlah wawancara dengan tema merawat tumbuhan. Silakan formatnya ada pada buku paket halaman 101 dan boleh mengisinya pada buku paket halaman 101 ya. Kalian bisa mewawancarinya ke ayah, bunda, ataupun orang-orang yang ada di tempat atau rumah kalian berada. Yang kedua, mengisi latihan soal pada buku paket halaman 105 mengenai hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, membuat satu karya gambar dekoratif pada kertas HPS ataupun pada kertas folio. Nah, semua tugas tersebut tidak perlu mengirimkan dokumentasinya ya. Disimpan dulu, nanti akan Ibu kumpulkan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian bisa memahaminya ya. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.